Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah ajaran yang menawarkan sistem hidup komprehensif dan universal. Sistem ini mencangkup beberapa aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi merupakan salah satu bidang penting dalam perekonomian makro. Distribusi berarti penyaluran sumber daya ekonomi seperti aset, pendapatan, dan kesempatan kerja dari satu pihak ke pihak yang lain. Distribusi memiliki dua aspek utama. Pertama, distribusi makroekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat. Kedua, distribusi dalam pemasaran yang melibatkan penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi tidak hanya mencangkup aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Ketidakadilan dalam distribusi dapat menimbulkan masalah serius, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Islam menekankan tiga landasan utama dalam kegiatan distribusi. Pertama, tauhid. Konsep ini menegaskan bahwa semua aktivitas termasuk distribusi, harus dilakukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa distribusi dilakukan tanpa kecurangan atau kezaliman, sehingga hak setiap individu terpenuhi. Ketiga, kejujuran. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam proses penyaluran sumber daya. Sayangnya, dalam sistem kapitalis yang cenderung individualistis, ketimpangan dan ketidakadilan seringkali menyebabkan kemiskinan. Sebagai alternatif, ajaran Islam yang berlandaskan konsep rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, menawarkan solusi. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tauhid, Islam memberikan pondasi untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Sistem ini mampu berkontribusi pada kesenjangan masyarakat secara menyeluruh. Distribusi dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah 4 tujuan utama distribusi dalam Islam. Pertama, tujuan dakwah. Distribusi bertujuan memajukan syiar Islam dan meningkatkan keimanan di antara manusia. Contohnya, distribusi zakat, infak, dan sedekah yang tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga mengajak orang lain untuk mengenal dan menjalankan ajaran Islam. Kedua, tujuan pendidikan. Melalui distribusi, umat Islam diajarkan akhlak terpuji seperti sikap dermawan, suka memberi, dan menolong sesama. Dan ini juga menjadi sarana mendidik untuk diri terhindar dari sifat pelit, kikir, dan egois. Ketiga, tujuan sosial. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik pribadi sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Kegiatan distribusi membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggalakkan solidaritas serta ukhuwah antar sesama. Keempat, tujuan ekonomi. Distribusi dilakukan untuk pengembangan harta, agar tercipta perputaran barang dan jasa secara adil dan merata. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan menciptakan kemandirian umat. Hak milik atau kepemilikan dalam Islam memiliki sebab-sebab tertentu yang memungkinkan seseorang untuk memiliki suatu barang. Berikut adalah beberapa sebab kepemilikan dalam Islam. Pertama, ikhraj mubahah. Cara pemilikan ini terjadi melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki orang lain, tidak dilindungi, dan tidak dilarang untuk dimiliki. Contohnya adalah menangkap ikan di laut atau mengambil hasil alam lainnya. Kedua, al-tawallud minal mamluk. Kepemilikan ini berasal dari sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau hewan yang dimiliki, seperti peranakan hewan,
air susu, atau hasil lainnya yang tumbuh secara produktif. Ketiga, al-khalafiyah. Kepemilikan ini terjadi karena adanya pergantian, seperti pewarisan harta dari seseorang yang meninggal atau mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai dengan nilai dan harganya. Keempat, al-aqd. Kepemilikan ini diperoleh melalui kontrak yang syah dengan pertalian antara ijab dan kabul, seperti dalam akad jual beli, hibah, atau wasiat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan umat menjadi tujuan utama. Untuk mencapainya, terdapat berbagai instrumen penting seperti zakat, ujrah, waris, dan instrumen lainnya. Zakat adalah bentuk pembersihan jiwa, mengutamakan kebaikan, serta menyucikan diri dari dosa-dosa. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan kepada golongan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua. Zakat fitrah, yaitu zakat badan atau zakat tahunan. Zakat mal, yaitu zakat harta, termasuk emas, perak, dan uang. Kemudian ada ujrah atau upah. Ujrah adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat dari sewa-menyewa barang. Rukun ujrah meliputi dua pihak yang berakad, namun ada syarat penting. Kedua belah pihak harus balik dan rela. Akad tidak akan syah jika dilakukan dengan paksaan. Objek akad harus berharga dan dapat diperjualbelikan. Akad ujrah akan berakhir apabila barang rusak atau manfaat yang dijanjikan telah terpenuhi. Dengan pemahaman yang benar tentang zakat dan ujrah, kita dapat membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan membawa kesejahteraan bagi umat. Islam mengajarkan berbagai instrumen distribusi harta dan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu instrumen penting adalah waris. Waris merupakan instrumen distribusi harta dengan perpindahannya, hak dan kewajiban atas harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Hukum kewarisan mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka terima. Adapun syarat waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris harus masih hidup ketika pewaris meninggal. Yang ketiga, dapat diketahui adanya sebab warisan yang syah pada ahli waris tersebut. Selain waris, Islam juga mengenal berbagai instrumen distribusi harta lainnya, seperti wakaf, infak, sedekah, hibah, dan hadiah. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta wakaf digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial. Infak adalah pengeluaran sukarela untuk tujuan kebaikan. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan tanpa batasan tertentu. Sedekah adalah segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah dan tidak ada batasan dalam bentuk, jumlah, atau waktu sedekah. Instrumen lainnya adalah hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan hadiah diberikan untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Memberi hadiah adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam karena dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati di antara sesama. Distribusi dalam Islam adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan umat yang berlandaskan keimanan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan instrumen seperti zakat, waris, wakaf, infak, dan sedekah, Islam memastikan kekayaan tersebar merata, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Semua ini adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kedamaian dan keadilan bagi seluruh makhluk. Sebagai umat Islam, mari kita jadikan setiap aktivitas distribusi sebagai ibadah demi ridhonya dan kesejahteraan dunia. Cukup sekian pembahasan mengenai distribusi Islam. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat membawa makna dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk belajar bersama mengenai edukasi tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.